minuman halal dan haram dikonsumsi. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi dengan judul binatang yang halal dan haram dikonsumsi. Itu materi yang akan kita bahas pada hari ini. Siap semuanya? Ya. Ready semuanya? Ready. Iya. Ready. Oke. Nah, nanti yang akan dijelaskan di sini adalah tentang binatang-binatang yang halal kita konsumsi dan binatang apa saja yang tidak boleh kita konsumsi. Nah, setelah pembelajaran kita nanti, Ibu harapkan anak-anak Ibu ini mampu menganalisis binatang yang halal dan yang haram dikonsumsi. Kemudian mampu menyajikan klasifikasi, mengklasifikasikan mana binatang yang halal kita konsumsi dan mana binatang yang haram kita konsumsi. Nah, agar lebih mendalami materinya, hari ini kita akan memperhatikan video yang ada di depan. Kita sama-sama perhatikan. Kita akan belajar fikih materi binatang halal dan haram. Mari kita simak materi berikut. Binatang halal. Pengertian binatang halal. Binatang halal adalah binatang yang boleh dikonsumsi oleh manusia dan membawa manfaat bagi manusia, serta tidak ada larangan dalam Al-Quran dan hadis untuk mengkonsumsinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan berbagai macam binatang di alam ini. Namun terdapat ketentuan yang telah diatur dalam Al-Quran dan hadis mengenai hukuman mengkonsumsinya. Allah menghalalkan binatang tertentu dan mengharamkan sebagian yang lain. Jadi tidak semua binatang dapat dijadikan konsumsi manusia. Dalam satu hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, yang halal adalah apa-apa yang dihalalkan Allah dalam kitabnya, dan yang haram adalah apa-apa yang dilarang Allah dalam kitabnya, dan apa yang tidak diterangkan termasuk hal yang dimaafkan sebagai kemudahan bagimu. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Jenis-jenis binatang halal. Binatang yang hidup di darat. Binatang darat yang halal banyak jenisnya. Ciri-ciri binatang tersebut adalah tidak menjijikan, tidak kotor, dan tidak membahayakan bagi orang yang memakannya. Di bawah ini merupakan binatang darat yang halal dagingnya. Pertama, binatang ternak, yaitu kambing, unta, kerbau, sapi, dan kuda. 2. Kelompok unggas, yaitu ayam, bebek, angsa, burung bangau, dan sejenisnya. Yang ketiga, binatang lainnya, yaitu kelinci, kerbau rawa, dan belalang. Keempat, semua daging dari binatang yang halal yang disembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib anak ketahui bahwa binatang yang halal dimakan adalah yang tidak dilarang di dalam syariat Islam. Namun, binatang yang halal yang ingin dikonsumsi wajib memenuhi syarat yang ditentukan dalam Islam. Nah, lalu bagaimana agar binatang yang disembelih halal dan diridai Allah? Agar binatang yang disembelih halal dan diridai Allah, maka harus memperhatikan rukun penyembelihan binatang berikut ini. Ada orang yang menyembelih, ada binatang yang disembelih, ada alat untuk menyembelih. Alat harus menggunakan pisau yang tajam, menyebut nama Allah sebelum menyembelih. Selanjutnya, binatang yang hidup di air. Binatang yang hidup di air, baik itu air danau, air sungai, air kolam, air tawar, air laut, semuanya halal dimakan. Karena Allah telah menghalalkan segala macam binatang yang hidup di air, bahkan bangkainya pun halal dimakan. Bukan hanya binatang yang hidup di air laut saja yang dihalalkan, namun makhluk hidup yang hidup di air laut seperti ganggang laut, rumput laut, kerang, dan mutiara juga halal untuk dimanfaatkan manusia. Bangkai belalang, bangkai ikan air laut dan air tawar, hati, dan limpah. Bangkai ikan dan belalang, adapun selain dua binatang tersebut maka haram hukumnya. Hati dan limpah, jadi semua darah hukumnya haram kecuali hati dan limpah. Selain itu, kerang, ikan laut yang diawetkan dengan es, ikan yang dikemas dalam kaleng atau sarden, ikan yang diawetkan dengan garam atau ikan asin hukumnya halal untuk dikonsumsi. Menyimak video pembelajaran binatang halal dan binatang haram tadi, tentunya anak-anak ibu sudah memahami apa itu binatang halal yang
Iya, udah selesai tugas kelompoknya dikumpulkan. Atau nanti dulu dikumpulkan, nanti ada yang mau menampilkan dulu. Boleh kembali ke bangkunya yang semula. Selesai diskusi, ada yang mau menyampaikan hasil dari kelompoknya? Iya, Kayla, silakan. Mari sama-sama kita dengarkan Kayla menyampaikan hasil kerja kelompoknya tadi tentang apa, Kayla? Iya, Kayla mau menampilkan tentang hewan yang dihalalkan untuk dikonsumsi. Silakan, Kayla. Kesimpulan dari kelompok kami adalah: 1. Hewan yang halal yaitu hewan yang boleh dimakan oleh umat Islam. 2. Hewan yang halal digolongkan menjadi 5 bagian, yaitu sebagai berikut: A. Hewan yang hidup di darat seperti kerbau, sapi, unta, dan sebagainya. B. Semua jenis hewan unggas yang baik dan lezat seperti ayam, itik, bebek, dan sebagainya. C. Semua daging hewan halal disembelih dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita sudah hampir 1 jam. Kita sudah membahas tentang materi makanan halal dan makanan binatang halal dan haram yang kita konsumsi. Kemudian juga apa yang dimaksud dengan binatang halal dan binatang haram. Kemudian apa saja jenis-jenisnya. Kemudian ada lagi apa hikmahnya kita konsumsi makanan binatang halal dan binatang haram. Sudah kita pelajari semua pada hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan anak-anak ibu tetap semangat untuk belajar. Ya, siap untuk belajar. Ini adalah materi kita terakhir di semester pertama ini atau semester 1 ini. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak ibu dapat menerapkan materi yang ibu sampaikan, menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari atau mempraktekkan dalam materi yang telah ibu sampaikan tadi. Untuk mengakhiri pelajaran kita, materi kita pada hari ini, marilah sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.